bersyukur aja kalau ini masalahnya udah selesai gitu. Kan ada semua keputusannya udah tertera di sana. Dan kita bersyukur aja kalau ini masalahnya udah selesai gitu. Kan ada semua keputusannya udah tertera di sana. Jadi begitu. Kita bersyukur adanya putusan Mahkamah Agung sehingga inkrah jadinya kan, berkekuatan hukum. Selama itu kan tuding menuding, ada KW, ada ini, ada itu. Nah, dengan adanya putusan sudah jelas siapa yang KW sesungguhnya. Kami itu tidak pernah expose sejak awal sampai sekarang tidak expose. Kami beranggap yang benar itu tidak benar. Ya, kami nggak yang benar tidak benar. Maka saya melarang klaim saya, udah jangan komentar, biarin aja komentar, lama-kelamaan dia sendiri yang rasain gimana. Jadi putusan Mahkamah Agung yang kemarin masuk dalam direktori daripada Mahkamah Agung tanggal 10 kemarin ya, dan sudah diputus tanggal 20 kalau lihat datanya itu 20 Mei sudah diputus ya, ingat date itu ada. Maka saya kemarin baca, malah duluan kawan saya yang infokan saya, Pak, bapaknya perkara udah diputus katanya, malah dari luar kota. Baru saya baca, lihat, betul ada. Itu kira-kira gitu. Dengan ditolaknya berarti kembali kepada putusan PN Niaga kan? Ya, PN Niaga membatalkan sertifikat yang dimiliki oleh Ruben Onsu. Jadi 6 sertifikat Ruben Onsu harus dibatalkan. 6 sertifikat ini dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Karena ada menyerupai pada pokoknya maupun keseluruhannya. Ya, tadi saya berkomentar itu mirip ya, sama semua. Inilah kondisinya. Ya, kita terus terang dapat hikmah yang baik sekali kali ini. Dan di luar dugaan bisa terjadi konflik ini. Mulanya klaim saya, Stefani membuka ayam geprek Bensu. Beliau adalah 2017 awal tahun 2017 itu rancang, dan pada bulan April mulailah outlet yang pertama yang teman-teman tadi kunjungi di Pademangan. Itu outlet yang pertama. Itu tempat bersejarah itu. Jadi outlet pertama itu mulai di sana. Jadi menjelang buka itu, saudara Yordi adiknya Ruben Onsu, sahabat beliau juga, sahabat dekat. Udah, kita kerjasama dong katanya. Ada Kantau katanya itu kan, orang itu kan, Kantau itu tau kan? Ada Chan gitu ya, sama-sama dong. Ya, sebagai apa? Komisiannya sudah ada orang. Ya, dia bersedia menjadi manajer manajer operasional. Ya, dikasih lah dia operasional. Masuk menjadi manajer operasional. Terus dia usulkan supaya saudaranya Ruben Onsu bisa menjadi duta promosi. Ini kan polos orangnya, lihat mukanya kan udah polos. Ya, duta promosi, ambassador. Kita kasih kesempatan. Tahu-tahu 3 bulan kemudian dia lihat trennya naik besar. Dari pertama sampai bulan Agustus sudah ada 40 atlet. Wah, ini kesempatan. Terus dia klaim, Ruben Onsu klaim melalui pertama itu dia klaim bahwa dia tidak mau bersama kita lagi. Jadi kita menawarkan, kenapa? Apa kurang kompensasi? Kita tawarkan juga yang tinggi. Ya, jangan sampai begitulah, nampaknya kita berjodoh gitu kan. Boleh 50-50. Dia tanpa modal loh. Itu apa yang disampaikan oleh Yordi kan gitu kan waktu itu.
55 apa akhirnya maulah kita. 2 hari kemudian datang somasi punya dia tidak boleh pakai. Pemutusan sepihak. Hah? Dia putusan sepihak itu punya dia katanya. Wah, kan kaget kita gitu. Keterlaluan. Sudah dikasih kesempatan malah punya dia katanya. Ya, itulah riwayatnya. Dia putusan sepihak. Mulai 3 kali 24 jam toko itu tutup, nggak boleh pakai nama ayam geprek pensu. Ini punya dia. Nah, ini Toko Pademangan. bukan Pademangan semua, Semuanya, 40 semua. galer, ya kan? Putusan sepihak, ya. Putusan sepihak. Jadi kita kan kaget gitu kan. Udahlah kalau begitu gimana? Kemudian ini masih keluarga. Saya pada saya jalan aja. Kenapa rupanya? Orang badan hukum perusahaan punya kita. Dia ada nama. Ya dah, nggak masalah. Saya bilang jalan aja. Pakailah pengacara somasi 1, somasi 2. Terus masuk ke pengadilan. Masuk ke pengadilan Jakarta Barat pertama. Menuduh kita perbuatan melawan hukum PMH. Saya bilang PMH apa? You apa punya merek? Izin merek itu sertifikat merek ada? Nggak ada. Ya dah? Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Enggak, mereknya nggak ada kan? Dia ke PM Jabar ke Jakarta Barat itu mengelak masalah merek. Saya udah tahu strateginya. Jadi terus Jakarta Barat putuskan kita dibuat kalah. Saya bilang ini aneh, namanya merek itu harusnya PN Jakarta Pusat, pengadilan niaga ada di Jakarta Pusat, nggak ada di Jakarta Barat. Tapi hakimnya berani memutuskan kita kalah PMH gitu. Malah kita diminta ganti rugi sekian, saya udah lupa angkanya, ya dah? 10M. Berapa? 10M. 10M diminta ganti rugi. Lebih. Loh, Berarti yang yang laporan yang di PN Jakarta Barat itu ada keanehan berarti. keanehan. Jadi sudah itu saya ikutin banding, kita menang. Itu salah. Sampai kayak menang kita. Tanggal 10 putusan yang kemarin. Tapi itu nggak menjadi top hit. Yang kemarin top hit ini yang 575. Sudah itu sudah naik PT kita menang, dia gugat kita ke PN Jakarta Pusat. Niaga. Di samping gugat kita, dia gugat juga yang namanya yang pakai nama bensu juga yang ada di Bandung, bengkel susu. Ternyata dia kalah. Perkara nomor 48 itu 2018 kalah dia. Setelah kalah, dia beli bengkel susu ini. Jadi bengkel susu ini dia beli sebagai dasar memperkuat dia gugat kita. Penegasan Pak, berarti setelah itu baru dia membeli. Beli, Bukan kalah 2 langsung hari gugat. dia beli. Langsung cash, charge. Kalau dengan yang bengkel susu pakai dia beli. Nah, dia kalah dia beli. Sudah beli ke kita, dia gugat dengan dasar itu. Ya toh? Ya saya tampung. Ya toh? Saya jelaskan. Bengkel susu itu jual susu, bukan ayam geprek. Mana bisa sama? Logonya juga nggak sama. Logo dia itu sapi dengan kunci Inggris. Logo saya ayam. Mana bisa masuk? Nah inilah gugatan dia itu yang saya kira aneh ya. Ruder kali dia itu. Dikiranya dia itu bisa menang gitu kan. Dia beli dengan harga yang signifikan. Nggak usah saya sebutkan lah. Semua orang tahu kok, di hati boleh cek coba. Di luar dugaan saya berani dia bayar sampai gitu besar. Ya dah. Kalian boleh cek. Ya, berapa dia bayarnya itu. Menang dia. Apa? Tunduk kita. Wah, saya tampung aja. Saya rekompensi. Dia kompensi, saya rekompensi. Ternyata Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan dia. Mengabulkan rekompensi saya. Ya kan? Dia minta tindaknya dibatalkan. Ternyata saya rekompensi, hakim membatalkan dia punya. Nggak layak untuk dapat. Memang saya juga agak aneh sedikit.
berani kali. Sertifikat itu kita miliki hari yang sama dengan dia. Hebat kali. Pagi kita dapat, malam dia dapat. Dia sertifikat double. Sertifikat Perek. AMG Payback juga sama-sama. Nggak tahu saya nggak berani menuduh gitu. Tapi kita dapat pagi, tahu-tahu katanya malam hari lewat jam 7 itu produk keluar. Iya atau tidak, saya nggak tahu lah. Tapi setelah kita, dari mana bisa dapat? Itu kan ada nomor urut. Nomor urut, kita 531, dia 5370. Contoh, ini contoh. Nah disitulah nampak sekali. Yang di luar dapat adalah ayam geprek. Iya, kita. Cuma Iya, tak? sama hari tanggalnya doang ya, Mas. Sama yang dapatnya. Tetapi ada beda. Ada beda satu. Yang mendaftar pertama, kita 3 Mei. Saat dia mau mulai kerja itu, kita duluan daftar. Dia Agustus, saat dia mau keluar dari tempat kita, dia daftar. Jadi dalam ajas merek itu namanya first to file. First to file kita dapat lah 3 Mei duluan kan, daripada 22 Agustus. Nah inilah klik dia itu. Saya juga terus terang menyayangkan teman, ya teman tetap teman. Saya bilang nggak apa-apa, mungkin ada kekhilafan dia mau apa ya terserah. Inilah kondisi yang terjadi di AMG.